warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kakak akan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, adik-adik. Di sini sebelum kita masuk ke materi, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke. Perkenalkan, nama kakak Nurzaidah Isnawiyah, Universitas Tadulako, program studi pendidikan kimia. Nah, kakak sudah memperkenalkan diri. Kakak akan menanyakan kalian apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah ya. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kakak akan mengecek kehadiran kalian ya. Febriana Reski Hadir, Bu. Nur Aziza Hadir, Bu. Hinansi Safitri Hadir, Bu. Nurul Iza Hadir, Ibu. hadir semua ternyata ya. Oke. Di sini kita masuk materi tentang struktur atom dan tabel periodik. Yang materi pokoknya itu adalah perkembangan model atom. Perkembangan model atom. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisinya itu adalah pertama, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, di antara 5 model atom ini ada 2 yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya, yaitu Thomson dan Rutherford. Thomson ini adalah salah satu penyusun elektron, dan Rutherford ini adalah salah satu penemu Rutherford penemu proton. Thomson itu salah satu penemu elektron, Rutherford itu salah satu penemu proton yang merupakan penyusun partikel dasar. Oke, kita masuk ke materi, yaitu perkembangan model atom. Nah, di sini model-model atom yang diusulkan oleh para ahli yang mengalami perkembangan sampai sekarang dan akan terus berkembang dengan seiring canggihnya instrumen laboratorium yang ditopang dengan kemajuan iptek yang luar biasa. Nah, di sini kakak menampilkan macam-macam model atom. Yang pertama itu model atom Dalton.
dikembangkan lagi oleh Thomson, kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford, kemudian dikembangkan lagi dengan Laborde, terus dikembangkan lagi yaitu mekanika gelombang atau biasa yang disebut dengan model atom modern yang kita tahu saat ini. Kemudian kita masuk ke teori atom Dalton. Teori atom Dalton dikemukakan berdasarkan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Teori atom Dalton dikembangkan selama periode 1800 sampai 1808 yang didasarkan atas 3 asumsi pokok, yaitu setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan. Selama mengalami perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan juga. Kemudian kedua, semua atom dari unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur yang berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya itu berlainan. Kemudian yang ketiga, dalam senyawa kimiawi, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana atau biasa disebut dengan bilangan bulat sederhana. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari teori atom Dalton ini, yaitu pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berkaitan, dan model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan atom unsur yang satu dengan yang lain. Nah, di sini ada gambar. Nah, menurut teori atom Dalton ini, atom itu seperti bola pejal tanpa bermuatan. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Oke, yang kedua, teori atom Thomson. Thomson ini menganggap atom selain terdapat elektron juga terdapat muatan positif, sehingga teorinya menyatakan atom sebagai suatu bola pejal yang bermuatan positif yang di permukaannya itu terdapat elektron-elektron yang lebih dikenal dengan model kue kismis. Nah, di sini sudah jelas ya gambarnya, di mana ini adalah model atom Thomson seperti bola pejal, tapi dia bermuatan. Permuatannya modelnya seperti kue kismis. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu bisa mampu membuktikan adanya partikel yang lain memiliki muatan negatif dalam atom. Sedangkan kekurangannya tidak bisa menentukan gerakan elektron dalam atom, tidak dapat menentukan massa elektron. Itulah kekurangan dari teori atom Thomson. Oke, yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengungkapkan teori atom modern yang dikenal sebagai model atom Rutherford, yaitu atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif, elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Kedua, semua proton terkumpul dalam satu inti yang menyebabkan inti itu bermuatan positif. Ketiga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom berpusat pada inti atom yang sangat kecil. Jari dari atom sekitar 10 sampai 10 m, sedangkan jari dari inti atom sekitar 10 sampai 15 m. Nah, di sini ada gambar model atom Rutherford, di mana protonnya itu terkumpul di inti, sehingga menyebabkan
intinya ini bermuatan positif. Namanya jelas ya. Iya, Bu. Kemudian ini adalah elektronnya yang mengelilingi inti atom. Itu ya dia bermuatan negatif. Oke, jelas ya. Itu ada lagi kelebihan dan kekurangan dari model atom Rutherford. Kelebihannya itu bisa menjelaskan bentuk dari lintasan elektron yang mengelilingi inti atom, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Kemudian kekurangannya, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan juga cara rotasinya terhadap ion atom. Ini atom. Kedua, elektron ini bisa memancarkan energi ketika bergerak, lalu sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Keempat, teori atom Bohr. Pada tahun 1913, berdasarkan analisis spektrum atom dan teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck, Niels Bohr mengajukan model atom hidrogen, yaitu atom hanya mengandung satu elektron. Menurut Bohr, elektron beredar mengitari inti pada tingkat energi tertentu, bagaikan planet-planet yang mengitari matahari atau seperti tata surya. Lihat, ini gambarnya ya, gambar model atom Bohr. Jadi seperti tata surya. Kemudian dan elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lainnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya atom berdiri dari beberapa kulit atau subkulit untuk tempat perpindahan elektron, dan atom membentuk suatu orbit di mana inti atom merupakan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron. Kekurangannya itu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Kedua, tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan struktur atom yang berelektron lebih banyak. Itu ya kelebihannya dan kekurangannya. Kemudian teori atom modern atau disebut dengan mekanika kuantum. Menurut teori atom mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintas tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka model atom mekanika kuantum sebagai berikut. 1. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron, dan elektron mengelilingi inti atom berada pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Hal ini disebut dengan konsep orbital. Kedua, dengan memadukan atas ketidakpastian dari Wagner, Heisberg, dan mekanika gelombang dari Loos de Broglie, Aristotle merumuskan konsep orbital sebagai suatu ruang tempat peluang elektron yang ditemukan. Ketiga, kedudukan elektron pada orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Itu ya. Kemudian kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dan kekurangannya itu, pertama, kelebihannya mengetahui di mana kebolehan jadinya menemukan elektron atau orbital. Kedua, bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kekurangannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron yang tunggal. Selesai ya. Sekian dari materi kakak. Oke, materinya sudah selesai ya. Kakak akan memberi kesempatan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Saya persilakan kepada Reski untuk bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Jadi untuk zaman sekarang ini kita mengenal teori atom yang mana, Kak? Ada lagi? Tidak, Kak. Oke, itu saja ya. Pertanyaannya itu, model atom yang dikenal sekarang itu apa? Nah, model atom yang digunakan, yang kita kenal pada saat ini adalah
model atom modern atau biasa disebut dengan model atom mekanika kuantum. Seperti ini. Nah, ini adalah model atom mekanika kuantum yang dikenal pada saat ini. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Kak. Oke, jelas ya. Oke, adik-adik, sebelum kakak mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin memberi kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini? Saya, Kak. Oke, saya persilakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini, jadi atom itu seiring perkembangan zaman atau seiring berkembangnya teknologi laboratorium, dia model atomnya semakin berkembang. Dan untuk model atom yang kita kenal sekarang itu adalah model atom atau teori atom mekanika kuantum. Ya, sekian Bu. Terima kasih. Oke, ya betul sekali. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah model-model atom seiring majunya instrumen laboratorium yang ditopang dengan kemajuan iptek yang luar biasa, maka model-model atom itu akan semakin berkembang. Nah, kemudian model atom yang kita kenal pada saat ini adalah model atom modern atau biasa disebut dengan model atom mekanika gelombang. Nah, oke, sekian dari kakak dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.